selamat datang untuk para penonton yang lagi menyimak ya podcast kita sore ini dalam rangka program Storm Live ya. Ngopi santai dulu. Kali ini saya bareng narasumber cantik sekaligus dosen di kampus STKIP Suar Bangli. Iya, silakan diperkenalkan namanya, Bu. Oke, selamat berjumpa kembali dalam Ngopi Santai. Untuk kali ini khusus bagi mahasiswa baru STKIP Suar Bangli, kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di tahun ini. Karena kondisinya pandemi, jadi kita tetap harus berkreativitas untuk meramu materi. Kita buatkan podcast dan materi kali ini bersama saya Niputu Eni Astuti, SPD MPD. Saya bertugas di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Iya, kabarnya bagaimana Bu hari ini? Sehat sekali. Sehat pikiran, sehat jasmani. Jasmani dan rohani. Iya. Ya, seperti tema kita hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang mind control. Nah, berkaitan juga dengan kesehatan dalam pikiran, ya. Ya, dari pertanyaan pertama nih, Bu. Saya ingin bertanya, apa itu mind control dan mind healing? Mind control dan mind healing. Iya. Oke. Sebelumnya ini adalah salah satu materi suplemen di kegiatan Storm Life. Nanti dalam materi-materi yang sudah kita share itu ada materi bela negara, materi tentang pendidikan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu materi suplemen tambahan bagi mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru masuk ke dunia perkuliahan pasti memerlukan adaptasi di dalamnya. Nah, di dalam adaptasi tersebut tentunya banyak perubahan, banyak hal-hal baru, banyak lingkungan baru yang mereka temui sedari SMA beralih ke dunia perkuliahan. Ari juga mungkin pasti akan merasakan, saya juga merasakan, oh gini ya kuliah. Nah, untuk materi kali ini saya mencoba untuk memberikan materi tentang mind control, dan mind healing. Jadi bagaimana mahasiswa mampu memanage pikirannya di dalam rangka mereka menempuh studi di kampus ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka, termasuk dalam psikis mereka, termasuk juga dalam pikiran mereka, bagaimana caranya untuk menyembuhkan atau bagaimana caranya untuk menerapi pikiran itu agar kita tetap berada dalam kondisi normal sehingga tujuan kita sebagai mahasiswa bisa tercapai. Iya, apalagi sekarang sudah memulai namanya mahasiswa baru ya. Bakal muncul mahasiswa-mahasiswa yang baru dengan pola belajar yang baru juga karena kita sudah memasuki masa perkuliahan. Jadi Bu, untuk pertanyaan kedua, dari kata mind jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pikiran. Nah, menurut Ibu apa itu pikiran? Pikiran. Jadi sering sekali setiap hari kita ditanya apa yang Anda pikirkan. Iya. Itu tertulis di dalam Facebook. Iya. Oke. Nah, pikiran itu adalah sebuah proses mental. Jadi sebuah proses mental yang memproyeksikan dunia luar itu untuk kita memperlakukannya. Jadi pikiran itu adalah sebuah proses mental di mana dunia luar itu baik teman, sama seperti saya, laptop, kemudian ruangan ini, pikiran itu memproyeksikan apa yang ada dalam lingkungan ini sebagai sebuah objek untuk diperlakukan. Jadi misalnya saya lihat HP, pikiran saya, oh saya ngambil HP, saya buka misalnya saya buka sosmed atau saya buka timeline saya atau apa gitu. Jadi pikiran itu adalah sebuah proses mental yang ada di dalam otak manusia, di mana seseorang mampu mempresentasikan dunia sebagai sebuah model yang diberikan sebuah treatment, entah seperti tadi, entah diambil, entah dipikir, entah dinilai, entah dirasakan dan lain sebagainya. Iya, jadi banyak ya penjelasannya mengenai tentang pikiran. Iya Bu, untuk pertanyaan ketiga nih,
apa sih pentingnya memakai mind control dan mind healing? Iya Bu, dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan. Oke. Ini penting sekali bagi mahasiswa karena pikiran kita, kalau saya pernah dengar dari teman-teman saya, ya baik dari orang-orang spiritual itu mendeskripsikan pikiran itu seperti seekor kera. Seperti seekor kera. Jadi kera seperti yang Ari tahu, tidak mungkin kera itu ada dalam sebuah lokasi dalam waktu yang relatif lama. Pasti dia akan loncat ke pohon yang satu, ke dahan yang satu, dan dahan yang lainnya. Begitu juga dengan pikiran. Jadi pikiran kita, kalau kita sadari pikiran kita bisa nggak fokus sekian lama, sekian detik dalam sekali waktu. Tanpa kita sadari itu tidak bisa. Nah, itu adalah aktivitas yang terjadi di dalam otak kita. Ya, istilah salah satu aktivitas yang terjadi. Berpikir itu adalah salah satu kegiatan yang terjadi dalam otak kita. Kalau saya dekatkan di dunia psikologi pendidikan, mungkin ini semua mahasiswa STKIP Suar Bangli, karena kita adalah kampus keguruan, kita memahami psikologi orang yang sedang belajar. Kita memahami aktivitas-aktivitas kejiwaan, salah satunya itu adalah berpikir, dan itu semua terjadi di dalam otak kita. Iya, sangat diibaratkan seperti kera, ya, keras. Iya, dengan belajar kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga dibantu oleh mind control seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Ari, seberapa pentingnya gitu? Seberapa pentingnya urgensi dari kemampuan kita untuk mengontrol pikiran? Saya rasa sangat penting. Sangat penting karena dulu ketika SMA, adik-adik mahasiswa baru ketemu sama guru, sudah pasti jamnya ini, materinya ini, bahas PR-nya ini, gitu misalnya kan. Beda lagi dengan ketika memasuki dunia perkuliahan, dosen ini hari ini jadwalnya ini, gitu kan. Tapi belum pasti beliau akan mengajar ke kelas. Mungkin saja kita akan ditugaskan belajarnya tidak hanya di kelas. Misalnya seperti saya mengajar diagnosa kesulitan belajar gitu misalnya. Mungkin saya akan minta mereka untuk langsung aja observasi ke sekolah-sekolah atau bukan ke sekolah inklusi saja, siapa tahu sekolah umum ada yang mengalami atau menerima siswa dengan berkebutuhan khusus, ya saya suruh ke sana langsung. Nah, mahasiswa biasanya saya ngapain disuruh di sini. Nah, biasanya yang diberikan perintah sekarang sudah harus dengan kemampuannya sendiri mengembangkan, mencari ilmu yang harusnya diinformasikan oleh dosen itu, dia biasanya mengalami kesulitan di sana. Udah mandek, nggak nanya lagi kan, misalnya seperti itu. Jadi kalau malu bertanya sesaat di jalan, karena nggak nanya balik-balik lagi. Iya, seperti itu. Memang dalam perkuliahan ya kita terkadang disulitkannya dengan hal tersebut. Banyak mahasiswa memilih mending udah deh paham. Ya, padahal sebenarnya masih ada yang mengganjal. Jadi belum lagi di awal-awal perkuliahan waktu SMA misalnya, di SMA, nanti kuliah nggak sekolah lagi namanya, pasti keren, ketemu sama dosen enak ya, nggak pagi-pagi sekolahnya, kuliahnya pasti sore, habis itu bisa kesini bisa kesana, pikirannya pasti banyak seperti itu. Tetapi ketika kita sudah terjun di dalam dunia perguruan tinggi, dosen ini saya masuk suruh ke sekolah observasi, nyari anak berkebutuhan khusus gitu misalnya. Kemudian siapa dosen yang lain dengan karakteristik dan tugas-tugas per mata kuliahnya, pertengahan semester udah mulai, aduh tugasnya numpuk, abis itu saya mau ngambil duluan yang mana, ya nggak apa-apa deh, kita manfaatkan aja, nanti pakai prinsip the power of kepepet gitu misalnya kan. Banyak mahasiswa yang seperti itu. Nah, pada saat itu ngerasanya capek, ngerasanya lelah, atau ngerasanya aduh rasanya nggak kuat nih, nggak lanjut lagi nih, nggak bisa saya Bu, misalnya seperti itu. Nah, di sanalah mind control, terlebih lagi mind healing diperlukan gitu.
Iya pas banget Bu, seperti sekarang kan kita sudah memasuki yang namanya perkuliahan baru dengan mahasiswa baru, tentu ada tafsiran baru pastinya. Banyak yang berpikir kita kuliah sudah mulai lepas dengan beban-beban di SMA. Iya seperti itu biasanya. Tapi terkadang setelah kita jalani ternyata lebih parah. Iya. Dan kepengen balik SMA lagi. Waduh. Balik SMA-nya karena pelajarannya yang ya terbilang masih relevan untuk dipelajari ya. Ya berikutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, masih terkait juga dengan mind control. Bagaimana fungsi otak dan bagaimana kita bisa memaksimalkan saat belajar? Nah sekarang karena aktivitas berpikir itu adalah salah satu aktivitas kejiwaan manusia yang terjadi di dalam otak manusia. Ini juga sebuah pengetahuan penting bagi anak-anak mahasiswa, khususnya calon guru, tentang bagaimana kondisi otak manusia, sehebat apa otak manusia itu, karena nanti mereka akan berhadapan dengan individu-individu di kelas dengan berbagai macam kecerdasan mereka di dalamnya. Nah, saya sedikit sekarang akan sharing otak manusia itu yang dikatakan tidak ada yang menyamai karena kecerdasan manusia adalah level tertinggi di antara makhluk hidup. Nah, saya akan bercerita dulu tentang bagian-bagian otak. Jadi di bagian mana sih saya ketika seperti Ari sekarang nih ngobrol sama saya, tentunya kita harus fokus, kemudian ngomong apa nih Bu ini, habis ini saya nanya apa gitu kan. Pada saat kondisi seperti ini, otak yang mana yang saya fungsikan secara optimal. Dan adik-adik mahasiswa juga ini sebagai sebuah pemahaman dasar bahwa semua orang memiliki kecerdasan dan keistimewaan masing-masing dan harus diberdayakan. Yang pertama itu adalah bagian otak kanan. Seperti yang Ari ketahui, bagian otak kanan itu fungsinya sebagai fungsi kreativitas, kemampuan seni seseorang. Kemudian ada otak kiri, belajar matematika, belajar sesuatu yang pasti, logika, itu otak kiri. Kemudian ada otak besar. Otak besar sama fungsinya sebagai fungsi logika, berpikir, bahasa, kesadaran, merencanakan sesuatu, kemudian mengingat sesuatu, itu ada di dalam otak besar. Kemudian di dalam otak besar itu terdiri dari beberapa lobus. Nah, ada yang disebut dengan lobus frontal. Lobus frontal itu misalnya gini, kenapa telat? Bu, maaf ya Bu, saya tadi di jalan ban saya kempes gitu misalnya. Nah, itu adalah lobus frontal yang bertugas. Jadi lobus frontal itu membuat manusia mampu membuat sebuah alasan, melakukan aktivitas gerak, kemudian kognisi, kemampuan berpikir juga, mampu membuat perencanaan, menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan lobus temporal. Lobus temporal itu misalnya kalau saya dengerin lagunya yang sedih, kok saya ikutan sedih ya? Nah, itu ternyata ada bagian dalam otaknya yang tersentuh, terutama dari pendengaran, yang memaknai informasi dari apa yang didengar itu. Kemudian ada lobus occipital namanya. Karena itu berhubungan dengan kalau saya lihat aktor Korea kok rasanya senang gitu ya. Itu berhubungan dengan visual. Jadi apa yang ditangkap oleh indera visual kita kemudian dicerna, itu yang beraktivitas, yang sedang jalan itu adalah di bagian otak lobus occipital tadi. Nah, kemudian ada otak kecil. Ini misalnya Ari kalau bawa motor, sudah bisa bawa motor, kan nggak perlu belajar lagi kan, karena sudah otomatis tahu. Itu semua memorinya tersimpan di otak kecil. Itu. Jadi otak kecil itu mengontrol fungsi otomatis gerak, kemudian mengatur sikap, posisi tubuh, mengatur keseimbangan, kemudian koordinasi otot dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan batang otak. Nah, batang otak itu mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung. Mari kalau nafas sadar nggak? Iya, sadar. Kalau jantungnya berdenyut,
kadang-kadang memperhatikan sampai seterusnya enggak kan, padahal itu adalah sistem yang terjadi dalam diri kita, walaupun tidak kita sadari tetapi tetap bekerja, yang memerintahkan adalah otak kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistem limbik. Sistem limbik itu bagian terpentingnya adalah hipotalamus namanya. Hipotalamus itu fungsinya memutuskan apa yang perlu diperhatikan dan tidak. Jadi misalnya saya duduk nih, saya merenung gitu, misalnya duduk ya, atau ngobrol sama Ari kayak gini. Kemudian ada yang lewat, saya memutuskan untuk fokus di sini atau saya siapa tuh, ya gitu. Jadi semua itu yang saya sampaikan itu ada di dalam otak kita. Jangan pikirkan otak itu hanya berfungsi sebagai untuk berpikir saja, enggak. Ternyata otomatisasi, indera pendengaran, semua perintahnya dari otak. Nah, kemudian kalau sekarang kita kaitkan dengan kemampuan mengontrol pikiran. Nah, saya kaitkan kondisi-kondisi otak yang terjadi itu disusun dari impuls-impuls saraf yang disebut dengan neuron. Sama seperti listrik bisa diukur dan kecepatannya itu bervariasi. Itulah yang disebut dengan gelombang otak. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang otak. Secara garis besar, gelombang otak ada yang dikatakan memiliki variasi 4, ada yang 5. Nah, kalau saya jelaskan 4 saja. Yang pertama adalah beta. Beta itu adalah frekuensi otak dengan gelombang yang yang paling tinggi. Jadi kalau sekarang Ari ngobrol sama saya, dikasih serangkaian pertanyaan, habis ini Bu ini ngomong apa, saya harus ngomong apa, itu kan dalam kondisi seperti itu otak Ari dalam kondisi seperti itu bisa dikatakan fokus high beta kalau kita lagi ujian atau kita lagi dalam kecemasan, itu high beta. Kalau low beta agak santai sedikit tapi masih dalam kondisi fokus, itu beta. Kemudian alfa, kondisi gelombang otak alfa itu ketika sudah santai, rileks, lagi bengong, santai, pikiran kita santai, ternyata gelombang otak kita frekuensinya menurun. Nah, kalau Ari tidur nih, sudah tidur atau mimpi gitu kan, itu gelombang otaknya beda lagi, disebut dengan gelombang otak theta. Nah, ada gelombang otak yang paling lembut, ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sedang istirahat, meditasi, atau tidur tanpa mimpi. Nah, itu kondisi gelombang otaknya menurun lagi. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan gelombang otak kita agar kita dalam perkuliahan ya, agar kita mampu memaksimalkan diri kita untuk mencapai tujuan. Misalnya tujuannya saya serangkaian SKS, beberapa mata kuliah ini harus B atau harus A. Nggak mungkin kan harus C. Harus D. Nah, gitu. Jadi sekarang kita sebagai calon guru belajar bahwa ada kondisi tertentu yang bisa dimaksimalkan dan bisa dipelajari oleh diri kita sendiri dulu sebagai seorang calon guru, sebelum nanti kita tularkan ke anak-anak didik kita. Bagaimana caranya kita memaksimalkan fungsi otak kita, begitu. Jadi setelah itu nanti baru bisa mengontrol, baru bisa menyembuhkan, gitu. Okay. Lumayan panjang ya penjelasannya dan sangat-sangat bermanfaat sekali, karena dari otak kita sudah diberikan seperti pikiran ya. Jadi kita harus bisa mengkontrol segalanya, mulai dari otak kecil, otak besar, bahkan kita bisa membaginya ya, seperti tadi tentang kreativitas juga dan tentang menghitung dalam matematika, itu juga termasuk dalam pikiran ya. Ya, berikutnya kalau saya tanya sama Ari, habis UAS nih, habis UAS biasanya walaupun UASnya seminggu, habis UAS satu mata kuliah aja, dengan ngikut kuliah reguler biasa ya, teman presentasi gitu, dibandingkan dengan UAS, ada nggak ngerasa capek habis UAS? Sangat capek pastinya. Sangat capek ya, karena apa?
Karena pada saat ujian itu kita dalam kondisi high beta. Ya, dalam kecemasan. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, bisa nggak jawab, waktunya cukup apa nggak, nanti pertanyaan yang berikutnya apa ya, gitu kan? Itu kita secara tidak sadar kita berada pada high beta. Pada kondisi high beta di mana kita fokus, berpikir, memecahkan masalah, dan ketika kita berlama-lama dalam kondisi high beta ini, kita akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Karena seperti bawa motor, gigi satu terus. Jadi lama kelamaan part dalam motor itu pasti tidak akan umurnya nggak akan lama karena pemakaiannya yang tidak bagus. Itu sama seperti kita bawa sepeda motor atau bawa mobil yang manual lah dulu ya. Gigi satu itu ada fungsinya untuk apa? Nah, untuk ketika tanjakan misalnya. Gigi rendah itu ada ketika kita santai gitu. Nggak serta-merta kita bisa pakai gigi satu aja terus, yang penting sampai tujuan, nggak bisa gitu. Otak kita pun seperti itu dengan gelombangnya. Jadi high beta itu diperlukan seperti sekarang ini kita high beta loh, high beta nih. Jadi kita dalam kondisi ngobrol seperti ini, tanya jawab seperti ini, high beta. Nanti adik-adik presentasi juga high beta. Tapi ketika kita belajar, gelombang otak apa sih yang kita perlukan agar informasi yang kita dapatkan bisa kita terima dengan maksimal. Nah, itu adalah pada saat gelombang otak kita alfa, lebih tenang dari beta, lebih di bawah dari low beta. Itu adalah alfa, dimana kita dalam kondisi tenang, santai, rileks, menyiapkan diri untuk menerima informasi baru, baik dari Bapak Ibu dosen atau informasi-informasi dari lingkungan kita. Begitu.